Materi pertama yaitu kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, konsep biaya per unit ialah biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau masa datang lagi organisasi. Biaya per unit adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua, manfaat biaya per unit. Bagi perusahaan manufaktur, manfaatnya itu penilaian persediaan perusahaan, penentuan laba, pengambilan keputusan. Bagi perusahaan jasa, manfaatnya itu menentukan profitabilitas, kelayakan memperkenalkan layanan baru, dan pembuatan keputusan harga jual. Yang kedua yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dengan menggunakan penggerak tingkat unit, diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkorelasi tinggi dengan jumlah produk yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemen. Penggerak unit biasa digunakan yaitu pertama, unit yang diproduksi, jumlah jam kerja langsung, jumlah upah tenaga kerja langsung, jumlah jam mesin, dan jumlah bahan baku. Memperkirakan tingkat output aktivitas yaitu melalui aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. Tingkat aktivitas yang diharapkan adalah output yang diharapkan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sementara, tingkat aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Yang ketiga, produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional menghentikan produksi produk yang tampak menguntungkan. Yang kelima, margin laba sulit untuk dijelaskan. Yang keenam, perusahaan memiliki ceruk pasar yang hanya memberi laba pada perusahaan sendiri. Yang ketujuh, pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk khusus. Yang kedelapan, departemen menghabiskan waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus. Kesembilan, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri. 10. Biaya produk berubah karena peraturan pelaporan keuangan. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Pengertian: Activity based costing adalah suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan untuk produksi produk di mana aktivitas tersebut merupakan titik akumulasi biaya yang mendasar. Tujuan activity based costing. Yang pertama, untuk meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penulisan biaya ke objek biaya. Yang kedua, untuk berbagai objek biaya yang berbeda yaitu produk secara individual, kelompok produk yang saling berhubungan, dan pelanggan secara individual. Yang ketiga, sangat membantu perusahaan untuk dapat mengurangi distorsi yang disebabkan oleh sistem penentuan harga produk tradisional. Yang keempat, menyediakan pandangan yang jelas tentang bagaimana perusahaan membedakan produk, jasa, dan aktivitas yang memberi kontribusi dalam jangka panjang. Peranan activity based costing. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung dan biaya pendukung. Yang kedua, pembebanan biaya dan alokasi biaya langsung dan tidak langsung. Manfaat activity based costing. Yang pertama, memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Kemampuan ABC menghasilkan informasi biaya produksi yang lebih teliti dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan pengambilan keputusan yang salah. Yang kedua, mendukung perencanaan strategis. ABC memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan strategis seperti kebutuhan diversifikasi produk, outsourcing, atau pengembangan lini produk baru. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam penentuan biaya yang relevan.
ABC menyediakan informasi biaya yang dihubungkan dengan berbagai kegiatan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kegiatan bisnis mereka. Langkah-langkah kalkulasi biaya dengan ABC. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Yang kedua, tentukan biaya dan aktivitas tersebut. Yang ketiga, klasifikasi aktivitas. Yang keempat, kalkulasikan tarif per pol. Yang kelima, pembebanan biaya ke produk. Berikut adalah contoh perhitungan. Teman-teman bisa melihat, yaitu perhitungan dengan sistem tradisional dan perhitungan dengan sistem ABC. Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat kita lihat dengan sistem tradisional, produk A dan B menyerap biaya penanganan bahan dalam jumlah yang sama. Padahal, produk A lebih banyak menggunakan aktivitas ini. Ini membuktikan telah terjadi distorsi biaya. Sedangkan dengan ABC dapat kita lihat bahwa produk A memang menanggung biaya lebih banyak dari produk. Keunggulan ABC. ABC yang pertama yaitu ABC memperbaiki distorsi biaya dalam kalkulasi biaya tradisional, sehingga membantu memperbaiki penyajian informasi biaya. Yang kedua, ABC mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. Yang ketiga, ABC memberikan informasi tentang berbagai aktivitas dan sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang keempat, ABC mendorong perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Kelemahan dari ABC. Yang pertama, ABC tidak berhasil mendorong manajer berpikir tentang perubahan proses kerja. Yang kedua, penekanan informasi ABC dapat menyebabkan manajer secara konstan mendorong pemotongan biaya. Yang ketiga, penekanan yang berlebihan terhadap pengurangan biaya tanpa memperhatikan kendala yang dihadapi. Yang keempat, pengurangan biaya cenderung menolak keputusan perbaikan mutu. Baik, materi selanjutnya yaitu pengklasifikasian aktivitas. Terdapat 6 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan tingkat unit. Adalah kegiatan yang dilakukan terhadap tiap unit. Biaya yang muncul karena kegiatan ini disebut dengan biaya tingkat unit. Jadi biaya tingkat unit adalah biaya yang meningkat saat satu unit diproduksi. Biaya ini adalah satu-satunya biaya yang selalu dapat dibebankan secara akurat profesional terhadap volume. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung adalah contoh yang cocok untuk definisi biaya tingkat unit ini. Namun, kedua jenis biaya ini adalah komponen dari biaya tidak langsung, sedangkan activity based costing ini metode pembebanannya biaya tidak langsung. Maka contoh lainnya yaitu biaya listrik. Jika mesin dengan tenaga listrik digunakan dalam memproduksi setiap unit. Jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, biaya bahan baku langsung, unit yang diproduksi. Yang kedua yaitu kegiatan tingkat batch. Adalah kegiatan yang dilakukan setiap memproduksi sekumpulan produk. Biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang dijual dan diproduksi disebut dengan biaya tingkat batch. Contohnya itu yaitu biaya persiapan, biaya penanganan bahan, biaya setup mesin, dan yang lainnya. Pemicu tingkat batch ini adalah ukuran aktivitasnya yang bervariasi dengan jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Contohnya jam persiapannya, pemesanan produksi, permintaan bahan bakunya. Yang ketiga, kegiatan pendukung produk. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memungkinkan kegiatan produksi untuk sejumlah produk yang berbeda. Contohnya yaitu perubahan desain, jam desain, biaya yang dikeluarkan untuk mendukung sejumlah produk yang berbeda dihasilkan disebut dengan biaya tingkat produk. Contoh dari biayanya ini biaya desain produk, biaya pengembangan produk, dan biaya pembuatan prototipe. Selanjutnya yang keempat yaitu kegiatan pendukung teknologi. Adalah kegiatan yang mampu mendukung kelancaran kegiatan produksi yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin dan peralatan produksi. Contoh kegiatannya itu kegiatan restorasi dan kegiatan pemeliharaan. Sedangkan contoh dari biayanya itu biaya restorasi dan biaya pemeliharaan. Yang kelima, kegiatan pendukung pelanggan. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan dan waktu untuk memperoleh pelanggan yang baru. Contoh kegiatannya ini promosi, layanan penjualan, sedangkan contoh biayanya itu biaya customer service, biaya kualitas produk, dan yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam yaitu kegiatan pendukung fasilitasnya.
adalah aktivitas yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi yang berhubungan dengan penggunaan berbagai fasilitas. Contoh kegiatannya itu penyewaan gedung, penyusutan kendaraan, serta contoh biayanya adalah biaya sewa dan biaya penyusutan. Terima kasih. Baik, materi yang pertama yaitu konsep dari JIT atau Just in Time. Konsep dari Just in Time sendiri ialah konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier pada waktu saat dibutuhkan dan saat akan dilakukan proses produksi, sehingga dia akan menghemat tempat penyimpanannya dan juga persediaan bahan baku yang akan digunakan. Just in time sendiri merupakan filosofi yang dipusatkan pada pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan. Semua bahan baku dan komponen sebaiknya tiba di lokasi kerja pada saat akan dilakukan proses produksi. Produk sebaiknya diselesaikan atau tersedia bagi pelanggan pada saat pelanggan menginginkannya. Jadi just in time ini akan melakukan produksi apabila telah dilakukan pemesanan dari customer atau pihak yang ingin memesan. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari JIT atau Just in Time. Yang pertama, produksi Just in Time. Memproduksi apa yang dibutuhkan pada saat yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Tenaga kerja fleksibel ini maksudnya itu adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Selanjutnya, berpikir kreatif dan menampung saran-saran yang ada dari para karyawannya. Perbedaan antara sistem JIT dengan sistem tradisional. Yang pertama yaitu dari sistemnya. Sistem JIT memiliki sistem tarikan di mana penentu aktivitasnya ini berdasarkan permintaan dari konsumen, baik konsumen internal maupun eksternal. Sedangkan sistem tradisional permintaannya ini atau penentu aktivitasnya ini berdasarkan dorongan-dorongan aktivitas yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, persediaannya. Sistem JIT persediaannya ini tidak signifikan. Karena sistemnya ini memiliki sistem tarikan, maka dapat mengurai persediaan menjadi tidak signifikan atau bisa menjadi nol. Sebaliknya, sistem tradisional memiliki persediaan yang signifikan. Karena dia ini kan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan dengan akibat jumlah bahan yang dibelinya ini melebihi dari kebutuhan produksi dan jumlah produk yang diproduksi melebihi dari permintaan konsumen dan perlu adanya persediaan penyangganya. Selanjutnya, basis pemasoknya. Sistem JIT basis pemasoknya ini masih sedikit karena dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak memiliki nilai tambahnya. Sedangkan basis pemasok dari sistem tradisional ini banyak karena dia menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Tapi akibatnya, baik aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang lebih rendah tentunya. Selanjutnya yaitu kontrak. JIT memiliki kontrak yang jangka panjang guna untuk membangun hubungan baik dan saling menguntungkan sehingga dapat memilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja, pengiriman tepat pada waktunya. Sedangkan sistem tradisional, kontraknya ini jangka pendek. Dengan diterapkannya tersebut, banyak pemasok sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya lebih rendah. Selanjutnya, perbedaannya itu struktur. Sistem JIT strukturnya ini seluler. Dia mengelompokkan mesin-mesin dalam satu keluarga. Sedangkan struktur tradisional memiliki struktur departemen. Strukturnya ini pengolahan produknya melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Selanjutnya, karyawannya. Sistem JIT ini karyawannya berkeahlian ganda. Sistem JIT yang menggunakan sistem tarikan waktu bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga ahli dalam memproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu. Sedangkan sistem tradisional jasanya ini terspesialisasi karena dia ini berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, distrik, reparasi, dan pemeliharaan. Karyawan departemen produksi pada
departemen produk dan spesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, percetakan, dan yang lainnya. Dari jasanya, sistem JIT jasanya ini terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Para karyawan selain ditugaskan untuk berproduksi, tetapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi struktur selulernya. Sedangkan sistem tradisional jasanya ini terspesialisasi karena berdasar pada sistem spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasanya. Selanjutnya keterlibatannya. Sistem JIT keterlibatannya itu tinggi. Manajemen harus dapat memberdayakan para karyawan dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Sedangkan sistem tradisional ini keterlibatan karyawannya itu rendah karena pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah dari atasan. Selanjutnya gaya pemberi. Di sistem JIT gaya pemberinya ini fasilitas karena sistem JIT memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan. Maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi perintah. Sedangkan di sistem tradisional diberikan gaya pemberi perintah karena sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya ialah memerintah para karyawan untuk melaksanakan kegiatannya. Baik, perbedaan yang terakhir ialah sistem JIT ini memiliki total quality control atau TQC. Dalam JIT adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Sedangkan dalam sistem tradisional dia ini memiliki EQL. Dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep Backfus costing atau backfusing adalah suatu cara mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat, atau merupakan pendekatan akuntansi yang menekankan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional seperti job order costing dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses. Sedangkan pendekatan backfusing, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi sangat singkat. Adapun karakteristik dari backfusing. Yang pertama, dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Yang kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw and in process. Yang ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang keempat, beberapa atau sejumlah biaya produksi ditentukan setelah produk selesai. Yang kelima, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Yang keenam, estimasi biaya, material dan konversi, serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan antara just in time dengan breakfast costing. Hubungannya yaitu dalam konsep breakfast costing bisa diterapkan konsep just in time, yang mana konsep sasarannya adalah untuk meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi seperti meminimalkan bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi, bahkan jika memungkinkan persediaannya itu nol. Sesuai dengan konsep breakfast costing yaitu mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksi yang sangat cepat dan memendekkan arus biaya produksinya. Dengan diterapkannya konsep just in time dalam breakfast costing, proses produksi menjadi lebih cepat sehingga lama waktu pemrosesan mulai dari bahan baku diproses hingga produk terselesaikan akan berkurang dari awalnya bulan bisa menjadi minggu, bahkan bisa menjadi beberapa jam. Selanjutnya materi dasar dari akuntansi keuangan.
Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Akan tetapi, metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagangan untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya berdasarkan barang dagangan ke total pembelian dan mengurangi dengan biaya persediaan barang akhir. Ayat jurnalnya disesuaikan akun persediaan barang dagangan ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut, seperti tidak dilakukan akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagangan pada metode periodik. Standar costing. Pengertian biaya standar atau standar costing adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum produk yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satuan produk. Biaya standar ditentukan secara ilmiah dengan menggunakan studi waktu dan estimasi rancangan teknik. Apabila biaya operasi aktual melebihi standar, maka manajemen perusahaan harus menyelidiki varian yang terjadi. Jadi, perusahaan menggunakan standar biaya sebagai dasar untuk pengukuran dan perbandingan. Proses penetapan biaya standar disebut dengan standar costing. Kegunaan standar costing. Ada beberapa manfaat dari penerapan biaya standar oleh perusahaan. Yang pertama, alat pengendalian biaya. Yang kedua, memotivasi pegawai bekerja secara efisien dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, instrumen penilaian kebijakan manajemen. Yang keempat, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam suatu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual. Yang kelima, alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan antara standar costing dan anggaran. Standar costing dan anggaran saling terkait dalam hal perencanaan dan pengendalian biaya. Anggaran adalah rencana keuangan untuk periode mendatang, sedangkan standar costing digunakan untuk menetapkan biaya yang diharapkan atau direncanakan selama periode tersebut. Hubungan di antara keduanya yaitu yang pertama, penggunaan anggaran. Untuk menetapkan biaya standar, anggaran memberikan informasi tentang perkiraan biaya yang kemudian diubah menjadi biaya standar untuk perencanaan operasionalnya. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian. Perbedaan antara anggaran dan biaya standar dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan mengelola biaya dengan baik atau justru sebaliknya. Selanjutnya itu penentuan jenis-jenis standar. Para manajer harus membuat keputusan tertentu sebelum menetapkan standar. Pertama, mereka harus menentukan jumlah unit yang direncanakan, diproduksi, dan dijual perusahaan. Kedua, manajer harus memutuskan bagaimana memperoleh standar yang mereka inginkan. Tingkat kapasitas yang dipilih berarti menunjukkan standar yang dipilih. Kita menggunakan tingkat kapasitas teoritis, praktis, normal, dan kapasitas aktual yang diharapkan dalam penetapan standar. Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan dan kelonggaran. Yang pertama, standar teoritis. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Yang ketiga, standar normal. Yang keempat, standar aktual yang diharapkan. Standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis adalah standar ideal karena mereka mencerminkan efisiensi maksimum. Meskipun standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis biasanya tidak mungkin dicapai, namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. Kedua, rata-rata biaya waktu yang berlalu ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang berlalu. Rata-rata ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Jadi standar ini berguna pada saat perusahaan baru pertama kali menetapkan biaya standar. Materi selanjutnya itu konsep target costing.
Biaya target adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Biaya target dirumuskan dengan biaya target sama dengan target harga dikurang target laba. Perusahaan harus merancang dengan biaya yang tidak melebihi biaya target. Jika harga produk yang didesain melebihi target biaya, maka perusahaan tidak akan memproduksi produk tersebut. Jadi, dengan target costing, pengurangan biaya dilakukan pada tahap pengembangan dan perancangan atau desain produk baru. Jika pada target costing, metode perencanaan biayanya menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi, maka pada standar costing, pengendalian biaya dilakukan berdasarkan analisis internal atau proses produksi. Selanjutnya yaitu konsep dari Kaizen Costing. Kaizen Costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya biaya perbaikan yang berkesinambungan. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan pada target costing pada tahap pengembangan dan perencanaan produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada Kaizen Costing pada tahap proses produksi. Kaizen costing dapat digunakan dalam hal yang pertama jika terdapat perbedaan besar antara biaya sesungguhnya dengan biaya target setelah memproduksi produk baru selama beberapa bulan. Yang kedua, menggunakan Kaizen costing secara terus-menerus untuk memastikan perbaikan yang berkesinambungan. Perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Yang pertama yaitu definisi. Target costing adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan. Standar costing adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Yang kedua, tujuan. Target costing mengontrol biaya sebelum produksi dimulai agar sesuai dengan target pasar. Kaizen costing meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya secara berkelanjutan selama produksi berlangsung. Standar costing memberikan tolak ukur untuk mengukur kinerja aktual terhadap standar yang ditentukan. Fokus waktu. Target costing sebelum proses produksi, Kaizen costing selama produksi berlangsung, standar costing selama proses evaluasi hasil produksi. Kapan diterapkan Kaizen costing? Kapan diterapkan target costing? Pada tahap perencanaan dan pengembangan produk. Kaizen costing selama proses produksi untuk produk yang berjalan. Standar costing sebelum produksi sebagai alat kontrol evaluasi dan evaluasi setelah produksi.